Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Dewan Juri terhormat. Perkenalkan, saya Arimbi dari SMA Negeri 28 Jakarta sebagai pembicara yang akan memaparkan mekanisme perdebatan hari ini, yang mana saya dengan tegas menolak mosi Dewan ini yang menganggap uji kelayakan untuk memiliki anak wajib diikuti oleh calon orang tua. Moderator, juri, serta peserta yang saya hormati, saya sebagai pembicara oposisi ingin menyampaikan argumen saya terhadap mosi uji kelayakan memiliki anak sebagai syarat untuk memiliki anak dengan guna meninjau pola asuh terhadap anak. Pertama-tama, sebagai pembicara oposisi, saya ingin menegaskan pentingnya menghormati hak asasi individu dan privasi setiap individu. Memiliki anak adalah keputusan yang sangat pribadi dan fundamental dalam kehidupan seseorang. Menempatkan persyaratan uji kelayakan untuk memiliki anak akan melibatkan campur tangan yang tidak perlu dalam kehidupan pribadi individu. Setiap orang berhak memutuskan untuk memiliki anak tanpa perlu melalui proses evaluasi atau penilaian dari pihak lain. Selanjutnya, perlu ditekankan bahwa persyaratan uji kelayakan berpotensi menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan. Penilaian subjektif dalam uji kelayakan dapat memberikan kekuasaan yang tidak adil kepada pihak yang bertugas mengevaluasi kelayakan seseorang untuk menjadi orang tua. Kriteria yang digunakan dalam proses ini mungkin didasarkan pada bias personal atau preferensi tertentu, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam seleksi dan menyisihkan individu yang sebenarnya mampu menjadi orang tua yang baik. Kemampuan seseorang untuk menjadi orang tua yang baik tidaklah statis, tetapi dapat berkembang dan diperoleh seiring dengan pengalaman dan pembelajaran. Memasukkan persyaratan uji kelayakan mungkin mengabaikan potensi individu untuk tumbuh dan belajar menjadi orang tua yang lebih baik seiring dengan berjalannya waktu. Memiliki anak merupakan pengalaman universal yang dialami oleh berbagai latar belakang dan kemampuan individu. Mengharuskan uji kelayakan dapat menyebabkan kesenjangan dan ketidakadilan sosial, karena standar kelayakan yang diterapkan mungkin tidak mempertimbangkan keberagaman nilai, budaya, dan latar belakang individu. Pola asuh yang baik dan efektif dapat bervariasi antara individu dan budaya. Menetapkan standar kelayakan tunggal dapat mengabaikan keberagaman dalam pola asuh yang berhasil dan mempersempit definisi orang tua yang baik. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, mengharuskan uji kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak juga akan melanggar kebebasan reproduksi. Setiap individu memiliki hak alami untuk bereproduksi dan memiliki keturunan. Memasukkan persyaratan uji kelayakan berarti membatasi hak tersebut, yang pada akhirnya tidak adil dan tidak etis. Saya juga ingin menyoroti kurangnya objektivitas dalam proses uji kelayakan. Evaluasi subjektif dalam uji kelayakan mungkin tidak mencerminkan kualitas sebenarnya sebagai orang tua. Setiap individu memiliki keunikan dan ciri khas yang sulit ditangkap dalam tes atau evaluasi. Penilaian ini mungkin tidak mempertimbangkan faktor lingkungan atau situasi yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam merawat anak. Dengan demikian, tidak mungkin menyimpulkan bahwa seseorang yang tidak lulus uji kelayakan tidak dapat menjadi orang tua yang baik. Selanjutnya, memasukkan persyaratan uji kelayakan akan menimbulkan stigma dan diskriminasi terhadap individu yang tidak lulus uji. Orang-orang yang ditolak berdasarkan kriteria tertentu mungkin mengalami diskriminasi dan dihadapkan pada tekanan sosial yang tinggi. Ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis mereka dan menciptakan pembelahan sosial yang lebih besar dalam masyarakat itu sendiri. Terakhir, mengimplementasikan uji kelayakan akan melibatkan biaya dan administrasi yang tinggi. Proses evaluasi, pengawasan, dan pelaksanaan uji kelayakan akan memerlukan sumber daya yang besar dari segi keuangan dan personel. Hal ini dapat memberikan beban finansial dan birokrasi yang berlebihan pada sistem kesehatan dan pemerintah. Selain itu,
Sumber daya dan energi yang terlibat dalam implementasi uji kelayakan dapat lebih bermanfaat jika digunakan untuk menangani masalah sosial yang lebih mendesak, seperti peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial bagi anak-anak yang sudah ada. Sebagai alternatif, saya mengusulkan pendekatan yang lebih konstruktif. Fokus harus diberikan pada pendidikan, dukungan, dan peningkatkan kesadaran mengenai peran orang tua yang baik. Memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya pendidikan dan dukungan bagi calon orang tua akan lebih efektif dalam mempersiapkan mereka untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka nantinya. Mengajarkan keterampilan parenting yang baik dan mempromosikan kesadaran akan tanggung jawab menjadi orang tua dapat menghasilkan hasil yang lebih positif dalam jangka waktu yang panjang. Dalam kesimpulannya, persyaratan uji kelayakan untuk memiliki anak melanggar hak asasi individu, berpotensi diskriminatif, dan tidak efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan. Kita harus tetap menghormati privasi dan kehidupan bebas individu dalam memutuskan untuk memiliki anak. Alih-alih itu, fokus harus diberikan pada pendidikan, dukungan, dan peningkatkan kesadaran tentang peran orang tua yang baik. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.